Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Subuh yang mulia ini Allah masih bangunkan kita dari tidur yang lelap dan nyenyak. Allah gerakkan batin dan langkah kaki kita ke rumah Allah ini. Kita rukuk dan sujud di hadapan Allah. Bahkan kita terus mengkaji kalam Allah. Semoga ini pertanda bahwa Allah masih sangat sayang pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga batin kita, qalbun kita hari demi hari semakin mencinta Rasul, merindukan Rasulullah, sehingga lisan kita semakin kuat melantunkan salawat demi salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini kita bertabarruk dengan surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita Allah jaga, Allah hunjamkan. Saudara-saudara kita yang belum Allah kasih nur hidayahnya, Allah titipkan hidayah pada hati mereka. Saudara-saudara kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat Allah jaga dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyah as-salihah kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah, pagi ini Bapak Ibu kita akan mengkaji satu tema yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, wabil khusus pada buku-buku tasawuf. Yang tema ini sebenarnya sesuatu yang harian kita lakukan, yang harian, keseharian kita lakukan selama kita hidup dan masih di dunia ini, dipastikan kita melakukan itu. Satu di antara buku yang mengupas itu adalah kitab Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi, merupakan kitab induk dalam kajian-kajian tasawuf. Bapak Ibu, yang kita maksud, yang mau kita kaji itu adalah yang kalau dalam bahasa Arab namanya as-sumtu. As-sumtu, bukan sumtu aku puasa, tapi as-sumtu di sini maknanya adalah diam. Maknanya diam. Jadi para ulama-ulama tasawuf membuat dan memasukkan diam itu pada urutan jalan orang untuk dekat dengan Allah. Dan kita hanya dua, kalau tak diam, bicara. Hanya itu saja. Malah dalam urutan itu Imam Al-Qushairi tak menyebutkan berkalam, tak menyebutkan bicara, malah memasukkannya pada urutan ke-6 atau ke-7. Beliau memasukkan as-sumtu. As-sumtu itu diam. Bapak Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah, maka dalam satu hadis Rasul, dan ini di dalam hadis Arba'in yang 40 juga dikutip oleh Imam An-Nawawi, kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman, awalnya dicatat dengan keimanan,
siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mengapa hanya 2 item saja, Allah dan hari akhir? Sebenarnya kalau ada orang hanya beriman dengan ini 2 saja, sudah selesai. Karena siapapun yang beriman pada Allah, ujungnya di hari akhir dia akan mendapatkan kebaikan, atau sebaliknya. Maka Allah dan hari akhir dalam hadis itu. Maka jika dia benar-benar beriman pada 2 hal ini, Allah dan hari akhir, maka yang diminta oleh Allah, falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, ini yang menjadi dasar para ulama. Maka hendaklah dia berkata-kata atau mengucapkan yang khair saja. Khair, falyaqul khairan. Jadi kalau tuntunan iman ini, kalau ada orang bicara, tidak boleh ada yang dikatakannya yang syar, yang jelek, mengumpat, memfitnah, menghibah, mencaci, bahkan mengatakan yang lago. Lago itu sia-sia, tak ada manfaatnya. Yang dituntun hanya mengatakan yang khair-khair aja. Nasihat, silaturahim, saling mengingatkan, hanya itu kalimatnya. Nasihat, memberikan tausiah, saling mengingatkan, hanya yang khair-khair aja. Kalau seseorang itu tak mampu dia untuk mengatakan yang baik-baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat bagi dirinya, bahkan orang-orang yang di sekelilingnya, maka pilihan yang kedua, ini yang dirujuk oleh para ulama dalam kajian ini, au liyasmut, atau dia diam. Jadi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir berkata yang baik-baik saja, atau dia diam. Maka para ulama tasawuf memasukkan diam inilah salah satu tangga untuk menguatkan batinnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua yang dimuliakan Allah, maka kita kembali di awal dulu Bapak Ibu, waktu anak-anak, takut kali orang tua kita kalau anaknya tak bisa bicara. Kalau ada anaknya yang 1 tahun, 2 tahun tak bisa ngomong, lalu ada anak yang 2 tahun tak bisa dia menyebutkan ayah, mak, mam, makan, maka orang tuanya akan berjibaku berusaha bagaimana anaknya bisa ngomong, bisa bicara. Maka begitu kita lahir, kita sudah diajari memang untuk berkalam, untuk berbicara, paling tidak mengatakan ya, mak, mam, lapar, dan simbolnya dengan menangis. Itu simbol awal. Ketika dia menangis itu menunjukkan berkalam, memberikan isyarat bahwa begitu dia menangis, kalau tak pipis lapar. Itulah isyarat awal ketika dia menangis. Lalu dia bisa berbicara dengan bahasa lokalnya, tergantung bahasanya, diajar sampai terus akhirnya ada istilahnya anak yang bijak. Kalau bijak itu memang bijak anak ini, 1 ditanya 5 dijawab. Itu bijak. Kalau tak ditanya dia bertanya atau menjawab, itu kebijakan. Kalau sudah bertambahan itu lebih aula namanya. Dia bijak, ada kebijakan. Karena memang kita dituntun untuk bicara dan terus bicara. Sampai akhirnya kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang lebih nyaman kita bicara dibandingkan tidak bicara. Karena kita dituntun terus untuk bicara. Begitu dia sampai sekolah, dia pun harus dituntun aktif. Gurunya di sekolah harus bertanya. Kalau tak bertanya itu bodoh, kira-kira begitu. Padahal tidak semua yang tak bertanya itu bodoh, tapi dituntun terus untuk ngomong, kalam dan berkalam. Maka akhirnya kita terbiasalah terus sampai kita menua saat ini. Kalau kita tak bicara tak nyaman kita. Mau ngomong terus, mau bicara terus. Sampai kalau 24 jam dia tak tidur, bicara terus, bercakap terus. Maka terkadang orang yang berhenti ngomong itu
ketika dia tidur. Karena kebanyakan pun dia bicara waktu bangun, akhirnya pun mengigau dia, bicara juga dia. Mengigau, dia bicara juga, di mana sampan katanya, di mana kapal, entah apa-apa kan. Karena dia terbawa dengan nalar bicara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kajian ini para ulama malah membawa kita pada hal yang sebaliknya. Mengapa mulut ini satu, mata dua, telinga dua? Karena para ulama menyebutkan Allah ciptakan dua mata, dua telinga, dan satu mulut. Itu sebenarnya isyaratnya, dikutip para Al-Ghazali dan imam-imam lain, adalah supaya kita lebih banyak sebenarnya untuk melihat dan mendengar. Bercakap sikit. Ini pun yang ceramah ini tak boleh banyak-banyak kali bercakap ini. Iya betul. Saya ingatkan dengan ustaz-ustaz kita, jangan kali banyak bercakap. Dan ada waktunya kita mendengar. Sekali, jangan sempat satu hari 6 kali dia berceramah. Wah, itu mungkin boleh jadi agak sedikit juga waktu mendengar. Karena ketika bicara, waktu diamnya dia akan menyendiri, akan sulit mengeksplor pada batinnya. Maka para ulama kita mengatakan isyarat dua mata, dua telinga, dan satu mulut itu mengisyaratkan banyak-banyak memandang ayat-ayat Allah, memahami alam semesta dan sekelilingnya, dan banyak mendengar dan menyedikitkan bicara. Maka nanti lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Maryam itu puasanya puasa tak bicara. Itu payah. Puasanya Maryam itu ketika Isa itu puasanya falan ukallim, aku tak akan ngomong, aku tak akan bicara, aku tak akan dialog. Ini kalau puasa diam ini diamalkan, jangan-jangan lebih berat kita puasa diam dibandingkan puasa tak makan dan tak minum. Sengaja aku berpuasa tak bicara, dari mulai subuh ini sampai maghrib. Itu dicek juga siapa yang tahan itu, ya kan? Karena kita kalau sempat, saya yakin tiada di antara kita yang satu harian tak bercakap. Dipastikan bicara. Begitu subuh tadi sudah mulai dibicara dia. Ayo ke masjid, ayo bangun, kira-kira begitu. Maka kebiasaan kita yang setiap hari durasinya 24 dan 12 jam misalnya terus bicara, lalu dihentikan, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sesuatu yang berat. Kalau puasa tak makan dan tak minum, itu setidaknya Ramadan kita lakukan, tapi ini tak ngomong. Maka kekuatan orang demonstrasi tak makan dan tak minum itu kan dijahit, Bang. Demo mereka dijahitnya tak makan dan tak minum. Itu pun bentuk demo juga. Walaupun dia tak ngomong, tapi syaratnya dia tak sepakat, gitu ya, tak setuju dengan kebijakan apapun itu, maka mereka demonya tidak makan dan tak minum, dijahitnya bibirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam itu melakukan puasa tak bicara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dirujuk oleh para ulama kita. Maka sebenarnya jika kita pun tidak mengatakan bahwa harus berdiam selama satu hari, tapi setidaknya seseorang itu mampu, kalau dia tak bisa mengatakan yang baik-baik saja, kalimat-kalimat zikir dan seterusnya, maka hendaklah dia mendiamkan dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Imam Al-Qushairi menyebutkan, dia bagi dua diam itu. Yang pertama beliau sebutkan as-sumtul zahir wa sumtul batin. Diam zahir dan diam batin. Atau kalau bahasa yang lain, sumtul lisan wa sumtul qalb. Diamnya lisan, lidah, dan diamnya hati. Itu dipilah beliau dalam kitabnya. Jadi yang pertama adalah diamnya zahir, diamnya lisan. Sekarang Bapak Ibu, kita ini sebenarnya yang mau disumtukan itu, didiamkan itu bukan hanya lisan. Jadi begitu lisan itu keluar, itu kan tak milik kita Bapak Ibu. Kalau seandainya yang baik, diingat orang lah itu, diikat orang kebaikan itu.
Nah, kalau ada orang tua menasihati anaknya, lalu nasihat itu 20 tahun, tapi karena sudah keluar dari lisan orang tuanya, diikat oleh si anak dalam pikiran, diingat terus. Dan sebaliknya, kalau lisan yang kita keluarkan lisan-lisan yang tajam, lisan yang menyakitkan hati orang, maka Bapak Ibu, sampai kapanpun walaupun dimaafkan oleh seseorang, tetaplah itu teringat dan diikat dalam pikirannya. Maka lisan ini, maka dituntun diam tadi, jangan sempat keluar sesuatu kalimat yang itu sampai tua diingat orang kalimat. Dia mencerca, dia memfitnah, dia menghibah atau menghina seseorang. Bahkan terkadang karena hinaan seseorang itu, seseorang naik semangatnya untuk hidupnya struggle. Ini si fulan ini, kalau tak saya bantu tak jadi orang ini. Walaupun kawan tuh sekarang sukses Bapak Ibu, diingatnya, ibu tuh dulu dibilangnya saya, kalau tak dibantunya tak jadi orang saya. Dan itu diingat terus. Maka dalam konsep sedekah, seseorang yang mensedekahkan, memberikan, menginfakkan hartanya, ketika dia mengikuti sedekahnya dengan azza, kalimat-kalimat yang menyakitkan, maka sedekah yang dia berikan akan hilang karena diikuti dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, merendahkan dan menghinakan. Dia bersedekah tapi kalimatnya ngenyek. Kumpulkan dulu di daerah ini siapa yang miskin-miskin. Memang orang memang butuh, tapi dengan kalimat dia mengatakan miskin, tak mampu dan sebagainya, itu akhirnya merusak dan mencabik-cabik hati orang yang fakir dan miskin. Mereka terima tapi tak ada keberkahan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat yang kita ucapkan kita jaga, jangan sempat. Maka orang yang disebutkan tadi, sebelum dia ucapkan, dia proses dulu, tak langsung keluar. Maka dalam tradisi orang-orang tua kita ada yang istilahnya Bapak Ibu latah. Ada istilah latah. Latah itu kalau dia terkejut, segala segala kalimat keluar. Si anak ini mengatakan nek, katanya, dipanggilnya nek, tapi keluar cicak, keluar ayam, keluar kucing, tak keluar apa semua. Dan itu tak berhenti. Wah, itu namanya, itu spontan itu. Kita pun tak tahu kenapa bisa ada latah. Ya kan, begitu disanggun setengah jam, kalau tak dihentikan tak berhenti. Dan itu spontan, tanpa ada proses. Maka seorang mukmin begitu dia ingin mengucapkan satu kalam, mengeluarkan kalimatnya, sebelum keluar maka dia saring dulu. Bisa tidak ini? Kalau tidak dia tahan dan dia diamkan. Selama kalimat itu baik dia keluarkan, kalau tidak dia tahan. Itulah auliyasmud, lebih baik dia diam. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada lisan diam dari lisan ini untuk memastikan, untuk memantapkan bahwa kita yang sudah lama mengaji, lama mengkaji, maka sebenarnya dia sudah lama dan semakin membaikkan kolbunnya untuk lebih banyak berdialog. Ini yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal. Dalam satu riwayat kata Mu'adz bin Jabal, hendaklah kamu mengurangi dialog dengan manusia, kata Mu'adz, dan lebih banyak berdialog, bercakap-cakap, berkalam dengan Allah. Niscaya engkau akan mendapati Allah. Jadi Mu'adz dalam riwayat itu kira-kira dia minta supaya lebih banyak menyedikitkan bercakap, berkalam dengan lisan, dan lebih banyak berkalam dengan kolbun. Dengan kolbun itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, maka banyak hadis yang menyebutkan yang dalam sumtul lisan ini untuk berdiam, tak berkalam secara lisan. Sampai misalnya kalimat-kalimat orang tua pada anaknya, kalau dia tak mampu berdoa, diam dia. Jangan sempat ada kalimatnya, bagus-bagus belajar, kalau tak belajar nanti jadi tukang ini gitu. Wah, itu sadar atau tak sadar Bapak Ibu, dia telah mengeluarkan kalimat-kalimat doa. Kalau tak sanggup dia, marah kali dia, jengkel kali dia, diam dia. Itu
Itu maknanya. Kalau dia sangat marah, diam dia. Dan jangan sampai keluar kalimat-kalimat doanya. Dulu orang-orang tua kita yang terkadang tak sampai pada pemahaman seperti itu. Begitu dia marah pada anaknya, setengah jam dia panjang repet. Dan itu repetnya itu kalimat-kalimat yang tak baik. Nanti jadi tempe, jadi tahu. Bayangkan anaknya jadi tempe, jadi tahu. Itulah kalimat-kalimat yang keluar. Setengah jam itu panjang. Padahal sebenarnya kalau tak tertahannya, diam dia dan dia berdialog dengan qalbunnya. Bapak ibu orang tua saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang merenung betapa sebenarnya terkadang mana lebih nyaman. Itu ingin menanyakan pada batin kita masing-masing. Mana sekarang lebih nyaman kita berdiam diri, tak bercalam, tak berkata-kata, dibandingkan kita diam? Itu yang dipilih. Kalau ternyata kita lebih nyalam berdialog, lebih nyaman dia berkata-kata dan berkalam, berarti yang namanya diam itu masih jauh dari qalbunnya. Mengapa diam? Begitu diam seseorang, dia akan mulai merenung, dia akan mulai bertafakkur, berfikir, dan dia akan mulai berdialog di dalam dirinya. Maka coba lihat dan renungkan Bapak Ibu, ketika kita sendiri di mobil, di rumah dan seterusnya, begitu kita diam, maka yang tetap akan terjadi dialog, tetap akan terjadi dialog dan ngomong. Maka sebenarnya ketika orang diam, dia dituntun untuk berdialog dengan batinnya. Itu yang dimaksud oleh Mu'adz bin Jabal. Karena kita lebih asyik, lebih nikmat berdialog dengan manusia dibandingkan berdialog dengan batin kita. Sekarang Bapak Ibu, ketika kita mengaji ini, Bapak Ibu lagi diam dan mendengarkan kalam ini. Walaupun diam, tapi kita yakin ketika Bapak Ibu lagi mengaji ini, di dalam batin Bapak Ibu lagi terjadi dialog. Paling tidak lama kali Ustadz nih kan, ya kan, udah setengah jam tak siap nak ceramah ini misal, atau paling tidak yang lain, tapi terjadi dialog. Ketika mengaji ini Bapak Ibu diam, itu di dalam batin terjadi dialog. Ini betul tidak ini? Atau salah? Itu terjadi. Dan sebenarnya kita ketika diam dituntun untuk mengalihkan perbincangan zahir kepada perbincangan batin. Tak ada yang diam. Di dalam batinnya dia juga dialog. Ini betul tidak ini? Ini benar ini. Nah, maka ketika itu terjadi dialog ke dalam batin, kita mengalihkan. Tak ada yang diam hakiki. Ketika diam dia secara zahir, dia alihkan dialog dan perbincangan itu pada batinnya. Kita menseleksi, kita mengolah apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, dan saat itu terjadilah dialog. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita terkadang karena sangkinkan asiknya berdialog dengan zahir, dengan manusia, kita meluputkan banyaknya dialog dalam batin kita. Kan banyak betul. Begitu kita duduk terkadang, begitu mau sholat, datang lintasan, ayo udah azan, sholat. Tapi datang yang lain, bentar lagi. Itu dialog semua. Yang selama ini berhari berpuluh tahun, sebenarnya dialog yang cukup intens terjadi dalam batin kita, Bapak Ibu. Begitu kita mau berinfak, ini ada rezeki nih, besok aku berinfak, itu dialog. Dan itu namanya khatir qalbu, dari qalbun. Namun besoknya begitu dia mau berinfak, datang khatir yang lain, jangan sering-sering kali berinfak. Semalam udah berinfak, ini berinfak lagi. Itu dialog. Maka ketika terjadi dialog itulah, maka kita harus pandai. Kalau dia sudah sering berdialog dengan batinnya, maka dia akan kenal, Bapak Ibu. Dia akan kenal mana khatir dari Allah pada qalbunnya atau dari khatirnya syaitan. Ini kan mengenali dialog dalam batinnya. Terkadang kita abaikan, sudah mau kita kasih, Bapak Ibu, datang setan, jangan, enggak.
Lalu kita tak jadi. Sebenarnya ketika itu kita telah mendahulukan nasihatnya, dialog dengan syaitan. Ini ingin mengajak kita mengalihkan dialog ini sebenarnya Bapak Ibu, dari perbincangan lisan zahir kepada batin, dan itu banyak terjadi. Dan kita mulai ketika dia merenunglah dan mendengarkan dialog yang banyak dalam batin kita. Maka ada ulama yang menyebutkan pada batin itu ada khatir, bisikan dari Allah, ada bisikan dari syaitan, dan ada bisikan dari nafsu. Tiga ini bermain terus dari Allah, dari nafsu, dan dari syaitan. Dari Allah itu pasti yang baik pasti yang baik dialognya. Semua yang baik yang kita pikirkan, kita niatkan, itu bisikan dari Allah, dan itu Allah hunjamkan. Tapi ingat, ada khatirnya dari syaitan. Syaitan itu dipastikan yang tak baik-baik, menghalangi bisikannya Allah. Ada khatirnya nafsu. Khatir nafsu itu ketidakpuasan terhadap dunia, mau tambah. Dia makan rencananya 1 kali tambuh saja, tapi karena enak kali kan tuh tambah 2 kali lagi gitu. Saat itu terjadi dialog. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan saat itu Bapak Ibu, terjadi dialog yang tiga itu. Khatir dari Allah, dari syaitan, dan dari nafsu. Terkadang kita ingin melakukan satu, saya ingin mencoba, ingin menyekolahkan anak itu 2 hari, 3 hari, 5 hari, 1 minggu, basi niatnya itu. Udah itu nanti sajalah. Saat itu sebenarnya dia telah dimenangkan oleh khatirnya syaitan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah dalam kitab dikutip oleh Imam Al-Ghazali, man samita naja, siapa yang diam naja, dipastikan dia selamat. Siapa yang diam dipastikan dia selamat. Selama dia diam, dia berkontemplasi, dia merenung, maka diam ini nanti dalam kajian tasawuf sering nanti as-sumtu wal uzlah, diam dan beruzlah. Kita ini terkadang Bapak Ibu perlu ada waktu kita memang diam. Kalau ada yang di rumah punya musola kecil, tempat sholat, terkadang ada orang buat begitu, dibuatnya musola kecil, lalu dia bertafakur. Diam, memang mendiamkan dan menghentikan semua aktivitas. Diam, ketika itu dia akan mendapatkan kearifan ketika dia dalam kondisi diam. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, diam yang dimaksud oleh Al-Qushairi adalah sumtul qalbi atau sumtul batin. Diamnya qalbun. Tadi diam lisan. Diam lisan itu tak ngomong, cukup. Namun ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang diam itu pun tak lagi mesti ngomong. Adanya orang diam terus tapi WA main terus. Itu sama juga itu. Memang lisannya diam, tak ngomong 1 harian dia. Ibu ini memang betul-betul puasanya Maryam ini. Tapi WA-nya 20 grup main terus. 20 grup. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diam ini pun sekarang berkembang. Tak lagi diam mini saja, ini pun main. Ini jari ini kencang ini, lagi nyetri pun bisa gitu. Jalan juga dia, sepanjang jalan tuh ngomong juga. Maka sekarang sumtul zohir ini yang dimaksudkan Al-Qushairi, diamnya zohir itu tak lagi hanya lisan, tapi pada jari-jari kita. Ini 1 kali pecit tombol dia Bapak Ibu, itu bisa pecah ini dunia ini. Dan luar biasa sekarang. Kalau sempat yang hoaxnya dia, yang hoax itu yang disebarkannya, itu jutaan orang. Bukan hanya per menit, per detik terjadi. Maka sekarang itu sumtu zohirnya itu lebih aula pada jari. Kalau yang tak bermanfaat, udah diamkannya lah jarinya. Terkadang Bapak Ibu, ketergantungan kita dengan yang namanya handphone itu lebih tinggi dibandingkan tasbih. Tasbih ini keluar waktu habis sholatnya pula, ya kan? Begitu habis sholat masuk balik. Tapi handphone, ya Allah, itu sadar tak sadar itu.
Maka ada orang begitu, kalau mungkin tinggal dompet, berangkat kerja tak ada masalah. Tapi begitu tinggal handphone, sudah mau ke Langkat, diputar dari Langkat balik menjemput ke rumah. Karena ini dunia ini, seolah-olah kalau tak dipegangnya ini gelap dunia. Wah, gelap. Dan dia seolah masuk dalam ruang waktu yang cukup gelap. Itu Bapak Ibu, sadar atau tak sadar, kita sudah ketergantungan dengan itu. Sama orang dengan Facebook. Maka sekarang ada orang Bapak Ibu yang sekarang ini tak pakai Facebook lagi dia. Karena kalau tidak memang Facebook terus mau dilihat. Satu hari itu lihat, akhirnya berhenti, dia tak pakai Facebook. Begitu ya. Yang sebenarnya taknya banyak kali bermanfaat, tapi kan berita masuk terus dan dia update terus. Akhirnya lebih aula tadi, ini kita sebut, kalau sumtuz zahir tadi bukan hanya lisan sekarang, tapi beralih pada jari kita menggunakan gadget-gadget kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir, sumtul batin. Apa itu? Diamnya batin atau kolbun. Imam Al-Qushairi mengatakan diamnya kolbun itu dengan dua, kata beliau. Apa itu? Bit tawakkal war ridho. Dengan tawakal dan ridho. Itulah diamnya batin. Jadi kalau seseorang tawakal, itu kata Al-Qushairi, seseorang yang telah tawakal dengan rezeki yang ditetapkan Allah, maka hatinya telah diam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita minta, kalau kita sudah yakin Allah yang Maha Razzaq, pemberi rezeki, kita hakul yakin, itu hatinya diam. Tapi kalau dia belum tawakal dengan rezeki Allah, dipastikan hatinya banyak ngomong, gerasak gerusuk. Dia sudah berdoa, ya Allah berikan rezeki, itu lisan, ya kan? Hatinya pun juga berdoa, tapi tidak tawakal hatinya. Kata Al-Qushairi, kenapa ya Allah, sudah 1 bulan doa ni kupanjatkan, tak cair juga nampak doa ni Allah. Nah, itu namanya hatinya tak tawakal. Yang tawakal itu dia berdoa, yakin sama Allah, udah dia ikhtiar dan tak dipikirkan dia, karena yakin, hakul yakin dia Allah Maha Razzaq. Disitulah tawakal kolbunnya. Dia tidak khawatir, dia nyaman, dia tentram, karena dia telah mengadukan persoalannya Allahus Somad, Allah yang menciptakannya, yang maha. Maka tak ada keraguan. Ketika dia mantap tawakalnya, disitulah hatinya diam. Kita bertanya lagi, tak tahu kita apakah hati awak ni ribut aja di dalamnya kan? Ribut aja nih, berkata-kata saja nih. Cumananya Allah, awak sudah rajin awak olahraga, sakit juga awak kan? Itu pun tak tawakal juga dia. Jadi hati yang diam itu yang dia total tawakal. Ku serahkan ya Allah, aku takkan ragu padamu, dan tak pernah memakai nafsuku, pikiranku untuk menilaimu, dan dia hunjamkan tawakal pada Allah. Itulah diamnya qalbun. Kalau kita dalam batin kita ini masih banyak dialog gerasak gerusuk, bahkan suuzon pada Allah, itu hatinya masih banyak ngomong, belum diam. Yang kedua, kata Al-Qushairi, sumtul batin itu birridho. Jadi hanya dua saja kata beliau, tawakal dan ridho. Ridho itu dia ikhlas, senang, rela menerima ketentuan Allah. Tak pernah dia suuzon, kenapa begini ya Allah, kenapa begini ya Allah. Itu akal dia. Kalau kita sudah mainkan kenapa Bapak Ibu, itu main akal kita. Karena menurut akal kita yang cocok menurut kita, cocoknya begini, kenapa begini ya Allah. Ini sebutkan Quran, sesuatu yang baik menurut kamu boleh jadi itu jelek menurut Allah. Yang jelek menurut kamu itu boleh jadi khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Maka saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin dihunjamkan, diajarkan untuk sumtul qalbi. Apa itu? Memantapkan tawakal dan memantapkan ridho pada Allah. Jangan pernah suuzon. Apa yang terjadi, ikhlas ya Allah, aku terima. Maka sekarang kalau dalam
di medsos itu, kalau ada orang mengajarkan sesuatu Bapak, amalan itu kan ijazah namanya. Lalu orang akan mengatakan qabiltu. Pernah lihat Bapak ya? Qabiltu itu aku terima. Ikhlas. Sebenarnya kita pun apa yang kita alami, kita rasakan, qabiltu ya Allah, aku qabiltu, aku terima, ikhlas ya Allah, karena aku yakin akan ada yang terbaik yang Engkau tetapkan bagiku, dan aku tak akan pernah mengikutkan hawa nafsuku dan jeleknya pandanganku padamu ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang disebutkan Imam Al-Qushairi. Kita tidak tahu, bahkan kita semua ini dan saya dalam proses belajar untuk menata diam lisan, diam jari, dan wabil khusus diam kolbu, dengan memantapkan tawakal dan memantapkan ridho. Kita terkadang sholat Bapak Ibu, sholat kita angkat takbir, begitu angkat takbir malah terkadang lisan kita memang menyebutkan ayat Al-Fatihah, surah, tapi di kolbun kita dialognya panjang sekali. Begitu kita di sop kedua, ada yang di depan, ada pula yang pakai baju kaos Manchester United, maka di dalam hati pun Manchester United, dibacanya Manchester United. Ingat dia bintang-bintang Manchester United. Nah, itu namanya itu sholatnya itu mengingat main bola itu. Nah, maka sebenarnya itu diam tidak kolbunnya. Atau bahkan boleh jadi bukan hanya itu. Ketika dia sholat, Ustadz Zubir ya kan, Ustadz Zubir panjang ayat. Lalu dalam hatinya, kenapa subuh nih Ustadz nih panjang kali ayatnya? Biasanya gak pendek-pendek kan? Saat itu pun dialog terjadi dia dialog ketika menilai imam atau ketika pelaksanaan sholat, atau bahkan yang lebih luar biasa ketika misalnya dia mengangkat tangan kunut. Ada saudara kita yang tak mengangkat berkunut, udah jadi dialognya pula, kenapa tak diangkat kawan di tangannya kan? Itu dialog yang terjadi juga. Atau bahkan boleh jadi ketika dia tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, dia sapi tak bergerak, lalu di kiri dan kanan naik turun, dikaji ini mazhab apa kawan ni kata, di mana dapat. Nah itu namanya Bapak Ibu, dia pun sholat itu tak diam kolbunnya, dia bicara terus. Ini yang kita sebut terkadang seolah-olah secara zahir kita khusyuk betul, secara zahir Allahu Akbar, angkat lipat ruku, rupanya dalam batinnya pajak semua, jengkol, pete, entah apa-apa, hutang semua ada. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, ini yang mau kita latihkan, kata Imam Al-Qushairi, mendiamkan kolbunnya dengan tawakal dan ridho. Maka kata para ulama, jika kau tak mampu khusyuk dalam sholat, kau berupaya tapi semua datang lintasan-lintasan, maka ini untuk menguatkan tawakal bil qalb, maka kuatkanlah lafaz ketika kau baca surah Al-Fatihah pada poin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu disebutkan ulama, ya Allah, hanya padamu kami mengabdi, aku tunduk patuh sujud padamu. Tapi kalau tak kau tolong aku ya Allah untuk khusyuk padamu, aku tak akan sanggup untuk sholat khusyuk padamu. Maka nasta'in itu dia hunjamkan, tolonglah ya Allah, bantulah ya Allah, supaya aku bisa mencapaikan kenikmatan khusyuk sholat dan tunduk padamu ya Allah. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, mudah-mudahan kaji sederhana ini membimbing kita, mengingatkan kita dan melatih batin kita supaya merasakan kenyamanan diam zahir dan batin, dan merasakan hudurnya Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.